Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan materi tentang Islam dan ilmu pengetahuan. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya dan juga mengenalkan anggota dari kelompok saya. Saya Mayang Sari, lalu anggota kelompok 10 ada Hafifah Lilis Tianti, Gina Salsabila, Elvina Amanda Hartanti, dan Siti Aisyah. Pengertian, menurut Ensiklopedia Indonesia, ilmu pengetahuan adalah suatu sistem dari berbagai pengetahuan yang masing-masing didapatkan sebagai hasil pemeriksaan yang dilakukan secara teliti dengan menggunakan metode tertentu. Ilmu pengetahuan diambil dari kata bahasa Inggris science yang berasal dari bahasa Latin scientia dari bentuk kata kerja scire yang berarti mempelajari, mengetahui. Ilmu pengetahuan adalah suatu proses pemikiran dan analisis yang rasional, sistematik, logis, dan konsisten. Objek atau sumber dan metode ilmu pengetahuan. 5 model sistem berpikir dalam Islam. Ada bayani, irfani, burhani, iluminasi atau isyroki, dan transenden atau hikmah al-muta'aliyah. Objek atau sumber dan metode ilmu pengetahuan. Ada 5 model sistem berpikir dalam Islam, yaitu yang pertama bayani. Apa itu bayani? Dalam epistemologi Islam, bayani adalah metode pemikiran khas Arab yang menekan pada otoritas teks atau nas secara langsung atau tidak langsung, dan dijustifikasi oleh akal kebahasaan yang digali lewat inferensi atau istidlal. Secara langsung, bayani adalah memahami teks atau nas sebagai pengetahuan, jadi dan langsung mengaplikasikan tanpa perlu pemikiran. Namun, secara tidak langsung, bayani berarti memahami teks sebagai pengetahuan mentah sehingga perlu tafsir dan penalaran. Kedua, irfani. Pengetahuan irfani dalam konteks pemikiran keislaman adalah menghampiri agama-agama pada tataran substantif dan esensi spiritualitasnya, dan mengembangkannya dengan penuh kesadaran akan adanya pengalaman keagamaan orang lain yang berbeda aksedensi dan ekspresinya, namun memiliki substansi dan esensi yang kurang lebih sama. Ketiga, burhani. Sumber pengetahuan burhani adalah ratio atau akal, bukan teks atau intuisi. Rasio inilah yang dengan dalil-dalil logika memberikan penilaian dan keputusan terhadap informasi-informasi yang masuk lewat indera yang dikenal dengan istilah tasawur dan tasdik. Keempat, itu iluminasi atau isyraki. Metode isyraki ternyata dirasa mengandung kelemahan, yaitu bahwa pengetahuan iluminatif hanya berputar pada kalangan elit terpelajar, tidak bisa disosialisasikan sampai masyarakat bawah, dan tidak bisa diterima, bahkan tidak jarang bertentangan dengan apa yang dipahami kalangan eksoteris atau fikih, sehingga justru menimbulkan kontroversial. Kelima, transenden atau hikmah al-muta'aliyah. Selanjutnya, ada beberapa kekurangan rasionalisme burhani. Menurut Suhrawadi, ada beberapa kekurangan rasionalisme burhani, yaitu yang pertama, bahwa ada kebenaran-kebenaran yang tidak bisa dicapai oleh akal atau rasio, atau didekatin lewat burhani. Kedua, ada eksistensi, di luar pikiran yang bisa dicapai nalar tetapi tidak bisa dijelaskan burhani, seperti soal warna, bau, rasa, atau bayangan. Dan ketiga, prinsip burhani menyatakan bahwa atribut sesuatu harus didefinisikan oleh atribut yang lain, akan mengiring pada proses tanpa akhir, tidak ada absurditas atau sesuatu yang tidak masuk akal yang bisa diketahui. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang klasifikasi ilmu pengetahuan. Ada beberapa klasifikasi ilmu pengetahuan menurut para ilmuwan Islam. Yang pertama, menurut Imam Ghazali. Menurut Imam Ghazali, ilmu ada yang menjadi fardu ain untuk dipelajari, ada juga fardu kifayah. Selain itu, ilmu juga terbagi menjadi ilmu muamalah dan ilmu mukasafah. Dalam ilmu muamalah ini, ada yang disyariatkan dan ada juga yang tidak disyariatkan. Yang disyariatkan dibagi menjadi dua, yaitu ilmu yang terpuji atau ilmu mahmudah dan ilmu yang tercela atau ilmu madmumah. Selanjutnya, Imam Ghazali menjelaskan bahwa ilmu itu menjadi mahmudah karena bermanfaat untuk kemaslahatan umat,
Sedangkan ilmu matmumah atau tidak terpuji dicontohkan Al-Ghazali seperti sihir, talbis, jimat. Imam Ghazali juga menyebutkan bahwa ilmu yang tidak disyariatkan adalah ilmu yang tidak dimanfaatkan oleh para anbiya seperti al-hisab, atau yang berkaitan dengan eksperimen seperti kedokteran dan pendengaran. Lalu Al-Atas juga mengklasifikasikan ilmu menjadi dua bagian, yaitu fardu ain yang memahami pemberian Allah, mencakup di dalamnya ilmu-ilmu agama, dan fardu kifayah yang memahami ilmu capaian manusia yang meliputi ilmu-ilmu rasional, intelektual, dan filosofis. Nama saya Vina Mandahartanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembagian ilmu. Secara lengkap, ilmu-ilmu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, ilmu agama. Ilmu agama banyak jenisnya, yaitu Al-Quran. Al-Quran merupakan pembacaan dan penafsirannya, tafsir dan takwil. Al-Sunnah merupakan kehidupan Nabi, sejarah, dan pesan para rasul sebelumnya, hadis dan riwayat-riwayat otoritatifnya. Al-Syariah merupakan undang-undang dan hukum, prinsip-prinsip, dan praktik-praktik Islam atau Islam, iman, dan ihsan. Teologi merupakan Tuhan, esensinya, sifat-sifat dan nama-namanya, serta tindakan-tindakannya atau al-tauhid. Metafisika Islam atau al-tasawuf, psikologi, kosmologi, dan ontologi merupakan unsur-unsur yang sah dalam filsafat Islam atau doktrin-doktrin kosmologi yang benar berkenaan dengan tingkatan-tingkatan wujud. Ilmu-ilmu linguistik merupakan bahasa Arab, tata bahasa, leksikografi, dan kesusastraan. Yang kedua, ilmu-ilmu rasional, intelektual, dan filosofis yang banyak jenisnya, yaitu ilmu-ilmu kemanusiaan, ilmu alam, ilmu-ilmu terapan, dan ilmu-ilmu teknologi. Mutahari menyatakan bahwa semua ilmu Islam dapat dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah ilmu tujuan atau hadaf. Yakini setiap ilmu yang memiliki hukum wajib dan berdiri sendiri. Sedangkan ilmu yang kedua adalah ilmu perantara atau wasilah. Yakini setiap ilmu yang bermanfaat bagi umat Islam karena kedudukannya sebagai mukadimah dan alat untuk bisa melaksanakan sebuah kewajiban dan tujuan Islam. Perannya pada materi ini yaitu ilmu pengetahuan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari ajaran agama Islam. Pengetahuan ilmiah diperoleh melalui indera, akal, dan hati intuitif yang bersumber dari alam fisik dan alam metafisik. Hal ini berbeda dengan epistemologi, ilmu di barat yang hanya bertumbuh pada indera dan akal serta alam fisik. Ilmu bukan sekedar pengetahuan atau knowledge, tetapi merangkum sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dan didapat secara sistematik, diuji dengan seperangkat metode yang diakui dalam bidang ilmu tertentu. Ilmu terbentuk karena manusia berusaha berpikir lebih jauh mengenai pengetahuan yang dimilikinya. Ilmu pengetahuan adalah produk dari epistemologi. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.